Halo, Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan anak-anak SMP Kristen 213. Berjumpa lagi kita di ibadah akhir pekan Jumat 22 April 2022. Sebelum kita memulaikan peribadahan kita di pagi hari ini, mari Pak Yan tuntun kita dalam doa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu di pagi hari ini, terlebih khusus atas perencanaan-Mu yang melindungi kami dari malam hari ketika kami tidur sampai di pagi hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan melakukan aktivitas dan diawali dengan peribadahan. Tuhan berkati peribadahan yang kami ikuti sehingga firman yang kami dengar nanti bisa menjadi pedoman dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Sebelum kita masuk ke dalam pelayanan firman Tuhan, kita akan sama-sama mendengarkan persembahan pujian dari salah satu teman kalian. Selamat mendengarkan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Tiba saatnya kita akan mendengarkan pelayanan firman Tuhan yang disampaikan oleh Mr. Christian. Mari anak-anak dan Bapak Ibu Guru, kita siapkan hati untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Selamat pagi anak-anak yang terkasih dan juga Bapak Ibu Guru dan karyawan SMP Kristen 213. Pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 121. Mari kita memperhatikan firman Tuhan. Tuhan penjaga Israel, nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang,
atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Nats ayat untuk firman hari ini diambil dari ayat yang kedua. Demikian, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Renungan hari ini berjudul Saat-saat Berat. Saya yakin setiap dari kita pernah mengalami saat yang berat. Saya ingin membagikan satu cerita. Di suatu malam, anak saya yang berumur 2 tahun sedang bermain bando dari ibunya. Tanpa saya dan istri saya sadari, dia memainkan manik-manik yang ada di bando tersebut dan diambil manik-maniknya. Kemudian dia memainkan manik-manik itu di hidungnya. Karena saya merasa kaget, saya pun secara otomatis berkata kepada anak saya untuk menaruh manik-manik tersebut. Namun sayangnya saat itu dia malah kaget dan manik-maniknya masuk di dalam hidungnya. Bayangkan perasaan kami saat itu. Kami bingung, kami panik. Karena manik-manik tersebut masuk di dalam hidungnya. Semua pikiran buruk pun mulai muncul ya. Bagaimana kalau manik-manik itu sampai masuk ke paru-paru? Apa yang akan terjadi? Kami panik. Tapi puji Tuhannya di tengah kepanikan tersebut, kami bisa sedikit demi sedikit merasa tenang dengan menenangkan anak kami. Kemudian saya meminta istri untuk menidurkan anak kami. Dan puji Tuhannya dengan kondisi hidung yang ada manik-maniknya, dia bisa tertidur. Kemudian saya menelpon ke beberapa rumah sakit untuk bertanya apakah bisa menangani di waktu selarut itu. Pada waktu itu kurang lebih pukul 8:30 malam. Ada 3 rumah sakit yang saya hubungi dan puji Tuhan bisa ditangani di RSUD. Saya menghubungi adik saya untuk menjemput kami dan dia pun bisa. Sampai di sana tidak kurang dan tidak lebih dari 1 menit anak saya bisa tertangani dan bisa mengeluarkan manik-manik tersebut. Sebenarnya masih banyak cerita yang luar biasa di balik kejadian itu. Tetapi kami mau mengingat bahwa ada kalanya kita menghadapi saat-saat yang susah dan kadang kita bingung harus bagaimana. Saat itu saya dan istri saya hanya bisa menangis dan kami berdoa minta pertolongan Tuhan, dan Tuhan membukakan jalannya melalui adik saya, melalui rumah sakit yang bisa menangani, dan masih banyak lagi. Seperti bacaan hari ini, kalau kita memperhatikan bahwa pemazmur mengalami hal yang berat. Dia mengalami kerumitan hidup, dikejar oleh musuhnya. Kemudian dia mencoba untuk mencari pertolongan kepada gunung-gunung. Namun dia tahu di gunung pun musuhnya masih bisa menemukannya. Akan tetapi pemazmur menyadari bahwa pertolongan yang sebenarnya adalah di dalam Tuhan. Ada kalanya kita juga mengalami saat-saat yang berat. Ketika ada banyak masalah, mungkin untuk anak sekolah masalahnya adalah saat tidak mengerti apa yang dipelajari, atau PR yang diberikan atau tugas yang diberikan terlalu susah. Apa yang harus dilakukan? Nah, pergumulan itu mungkin kadang membuat kita putus asa. Tapi ingat, kita punya satu penolong yang luar biasa, ada Tuhan Yesus. Mintalah kepada Tuhan untuk membukakan jalan saat menghadapi masalah-masalah tersebut. Pasti tidak langsung akan bisa teratasi masalah itu, tapi pasti akan ada jalan yang Tuhan berikan agar masalah kita bisa terselesaikan. Nah, dari pengalaman-pengalaman hidup kita nanti akan semakin dikuatkan, dan saat kita menghadapi masalah apapun, kita tidak perlu khawatir lagi, karena Tuhan pasti memberikan pertolongan kepada kita. Karena Dia Tuhan yang baik, yang tidak akan meninggalkan kita sendiri. Demikian renungan kita pada hari ini. Mari kita bersama-sama berdoa.
Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih untuk setiap pengalaman-pengalaman yang boleh kami lalui, setiap masalah yang boleh kami hadapi, dan saat kami boleh berada di saat ini semua hanya karena anugerah-Mu saja Tuhan. Dan biar kami selalu ingat itu Tuhan, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami, dan Engkau adalah sumber pertolongan itu. Biar Engkau memampukan kami untuk terus ingat akan kuasa-Mu Tuhan saat kami ada di dalam masalah, dan kami tidak berputus asa. Biar Engkau memberkati setiap kami Tuhan dengan setiap pergumulan yang pasti kami miliki, dan Engkau sendiri yang memberikan jalan keluar untuk kami. Kami berdoa untuk anak-anak kelas 9 yang saat ini masih mengikuti ujian sekolah, biar Engkau memberikan kekuatan, kesabaran, keuletan, dan juga ketelitian dalam menjalani ujian sekolah ini. Begitu juga ujian praktek yang masih harus mereka jalani di waktu mendatang. Begitu juga untuk anak-anak kelas 7, 8 dalam menyelesaikan materi-materi yang masih mereka hadapi di semester 2 ini. Berikan sukacita, berikan kebijaksanaan yang daripada-Mu, dan juga kesehatan Tuhan dalam menjalani hari-hari mereka. Walaupun proses pembelajaran yang harus terus berubah, daring, offline, biar mereka tetap semangat. Kami juga berdoa untuk Bapak Ibu Guru, karyawan di SMP Kristen 2 ini. Engkau berkati agar kami juga boleh melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawab kami dengan baik. Engkau memberikan kebijaksanaan dan pertolongan-Mu dalam kami menghadapi setiap tantangan dan masalah yang ada. Orang tua, wali, murid kami juga kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau berikan berkat yang daripada-Mu, kesehatan juga Tuhan dalam usaha mereka memenuhi kebutuhan hidup. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dari hari ini sampai selanjutnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa. Amin. Ibarat kita telah selesai, bagaimana anak-anak dan Bapak Ibu Guru bisa memaknai apa bentuk dari pertolongan Tuhan. Seperti yang tadi disampaikan oleh Mr. Christian, bahwa pertolongan Tuhan itu bisa tiba dari siapa saja, baik dari saudara, dari pihak rumah sakit, kalau tadi yang kita dengar ceritanya, dari mana saja. Jadi anak-anak jangan pernah putus asa untuk selalu meminta pertolongan dari Tuhan. Mari kita tutup ibadah kita pagi hari ini dengan berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang boleh kami dengar, bahwasannya pertolongan dari Tuhan itu bisa datang dari mana saja. Bisa datang dari teman kita, dari orang-orang yang mungkin tidak kami kenal, dan bahkan sampai ke keluarga kami. Tuhan, kedepannya kami serahkan seluruh perencanaan kami ke dalam tangan-Mu. Berikan kami tangan-tangan yang ingin menolong kami dalam semua aktivitas kami. Kami juga berdoa untuk perencanaan kami selanjutnya Tuhan, untuk anak-anak kelas 9 yang masih mengikuti ujian sekolah. Tuhan berkati semua upaya, usaha yang mereka lakukan, agar dalam mengikuti ujian sekolah ini bisa mereka lewati dengan baik. Kami juga berdoa untuk Bapak Ibu Guru, senantiasa Tuhan berikan mereka roh kebijaksanaan, roh kesabaran dalam mendidik anak-anak di SMP Kristen 2 Salatiga. Kami juga berdoa untuk yayasan kami, Yayasan Pendidikan Ebenezer Tuhan, dalam pergumulannya Tuhan berkati selalu, sehingga dapat memberikan yang terbaik untuk mencerdaskan generasi-generasi bangsa di Indonesia. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Ibadah kita telah selesai, selamat melanjutkan aktivitas, khususnya untuk kelas 9, semangat untuk ujian sekolahnya, Tuhan memberkati.